students. Are you ready to learn English now? Yes, of course. You have to ready. How are you today? I hope all of you always happy and Allah protect for us. Amin. Alright, we start our lesson today by say Bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, hari ini dia akan membahas yaitu mengenai simple past tense. Apa sih Miss? Simple past tense itu? Simple past tense yaitu digunakan untuk membicarakan kejadian yang sudah terjadi di masa lampau atau kejadian yang sudah berlalu. Lanjut. Simple past tense menggunakan keterangan waktu. Contohnya, yesterday yang artinya kemarin. Number 2, last. Last dilanjut atau ditambahkan dengan week. Last week yang artinya minggu lalu. Lanjut, last month yang artinya bulan lalu. Last year yang artinya tahun lalu. Oke, keterangan waktu yang ketiga, bla 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 ago. Jadi kalian di depan ini bisa ditambahkan a week ago yang artinya seminggu yang lalu. Contoh kedua, 2 days ago yang artinya 2 hari yang lalu. Kata kerja yang digunakan yaitu kata kerja bentuk kedua yang disebut verb to. Verb to itu yaitu kata kerja bentuk kedua. Oke, lanjut. Di sini ada macam-macam kata kerja, yaitu ada 2, regular verb dan irregular verb. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu regular verb. Regular verb adalah kata kerja beraturan. Ditambahkan ed di belakang kata. Contohnya, for example, help menjadi help, watch menjadi watch, visit menjadi visited. Oke, paham? Lanjut ke kata kerja kedua, irregular verb, yaitu kata kerja tidak beraturan, katanya berubah-ubah. Example, go menjadi went, buy menjadi bought, swim menjadi swam. Oke, jadi di sini regular verb dan irregular verb sangat berbeda ya. Terlihat sekali kalau regular verb ini perubahannya tidak berbeda, hanya ditambahkan ed saja di belakang katanya. Namun kalau irregular verb ini berubah, sangat berubah. Yang go menjadi went, buy menjadi bought, swim menjadi swam gitu. Simple past tense. Simple past tense ada 7 subjek, yaitu ada I, you, we, they, she, he menjadi atau it yang terakhir. Semua subjek diikuti oleh verb 2 atau kata kerja bentuk kata kerja kedua. Oke, lanjut. Di sini ada rumus simple past tense. Rumus simple past tense ada 3. Yang pertama, kalimat positif. Yang kedua, kalimat negatif. Yang ketiga, kalimat interrogatif. Kalimat positif di sini rumusnya cukup subjek plus verb to. Nah, rumus yang kedua, kalimat negatif, yaitu rumusnya subjek plus didn't plus verb 1. Miss, didn't itu apa sih? Didn't itu did not. Nah, singkatannya itu menjadi didn't. Did subject plus did not plus verb 1. Rumus yang terakhir yaitu kalimat interrogatif. Did plus subject plus verb 1. Nah, ini kalimat pertanyaan nih. Kalimat interrogatif itu kalimat pertanyaan. Oke, lanjut. Dalam bahasa Inggris ada 3 kalimat. Contohnya, tadi rumusnya. Nah, ini contoh kalimatnya. Kalimat positif. I bought a comic yesterday. Saya membeli sebuah komik kemarin.
both ini verb kedua karena verb pertamanya ini by. Nah, sedangkan kalimat positif ini kan rumusnya tadi apa? Rumusnya itu verb kedua. Jadi, kalimat positif ini menggunakan kata kerja kedua. Kalimat yang kedua yaitu kalimat negatif. I didn't buy a comic yesterday. Saya tidak membeli sebuah komik kemarin. Saya tidak membeli komik kemarin. I did not buy. Kenapa menggunakan buy? Karena verb 1. Coba kalau verb kedua, pakainya bought. Gitu. Karena ini kalimat negatif dan rumusnya menggunakan verb 1, jadi di sini menggunakan buy. Oke, sampai sini paham? Kita lanjut lagi ya. Kalimat ketiga yaitu kalimat interrogatif. Contoh kalimatnya, did you buy a comic yesterday? Did you buy a comic yesterday? Apakah kamu membeli komik kemarin? Nah, ini sebuah kalimat pertanyaan dan rumusnya tadi menggunakan verb 1, kata kerja pertama. Nah, di sini sama ya, kalimat negatif dan kalimat integratif itu sama, menggunakan verb 1. Oke, kita lanjut. Jadi, kesimpulan yang pertama, di sini ada 4 kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu past tense menggunakan kata kerja bentuk kedua atau verb 1. Jadi past tense itu menggunakan kata kerja bentuk kedua. Kecuali tadi kalimat negatif dan interrogatif menggunakan verb 1. Kalau kalimat positif itu pasti menggunakan verb kedua. Kesimpulan yang kedua, verb 2 hanya digunakan pada kalimat positif. Nah, benar kan? Verb 2 hanya digunakan pada kalimat positif saja. Kalimat negatif dan kalimat interrogatif menggunakan verb 1. Kesimpulan ketiga, untuk kalimat negatif dan interrogatif gunakan verb 1. Oke, sampai sini paham? Jadi hanya kalimat positif saja yang menggunakan verb kedua. Tapi kalau kalimat negatif dan interrogatif menggunakan verb 1. Oke, kesimpulan yang terakhir, keterangan waktu simple past tense yaitu biasanya menggunakan kalimat adanya yesterday, last week, last month, last year, dan ago. Oke, sampai sini paham? Paham ya? Semoga paham. Kalau kurang paham, boleh diulang lagi videonya, boleh dibaca kembali materinya. Nah, di sini ada homework untuk kalian. Di sini Miss Mutia memberikan 5 saja pertanyaan. Miss Mutia ingin tahu nih, kalian sudah paham belum mengenai materi simple past tense dengan mengerjakan homework ini? Kita bahas dulu yang pertama ya. Number 1, we blah 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 to the beach last week. A, go. B, went. C, going. D, goes. C, kita belum membahas mengenai ing ya. And D, kita belum membahas tentang es. Jadi kalian tahu kan jawabannya A or B. Number 2, she didn't blah 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 last night. Jawabannya A, B, C, or D. Number 3, did you blah 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 the old lady 2 days ago? Number 4, I blah 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 to the school alone yesterday. Number 5, blah 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 he read novel last night. Oke, gini anak-anak, catatlah 5 soal tersebut di buku tulis kalian. Lalu setelah dikerjakan, kalian foto lalu dikirim di classroom. Dan jangan lupa juga tulis materinya di buku tulis kalian. Setelah itu fotokan homework kalian. Karena nantinya materi yang kalian catat di buku tulis akan Miss Mutia nilai setelah kita bertemu di sekolah ya. Baik, terima kasih untuk perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.